Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam ini saya akan membawa judul khotbah tentang 5 tingkatan kemerosotan secara rohani, yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayatnya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan terjatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Haleluya. Puji Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 9. Di sana dikatakan tentang kisah seorang Eutikus. Saya melihat di sini ada hal yang sangat menarik, yaitu ada 5 tingkatan kemerosotan rohani yang bisa kita lihat di dalam cerita tentang seorang Eutikus. Yang pertama di sana dia katakan tentang seorang Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, maka orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ada 5 tingkat kemerosotan rohani. Yang pertama di sana, saudara perhatikan, yaitu di dalam kisah tentang seorang Eutikus, yaitu tentang posisi duduk, ya. Karena Alkitab mengatakan di sana seorang muda bernama Eutikus ini duduk di jendela. Yang pertama adalah posisi duduk. Kita mesti perhatikan tentang posisi duduk kita hari-hari ini. Yang kedua, di situ dikatakan karena Paulus amat lama berbicara, maka orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Yang kedua adalah tingkat kemerosotan yang kedua adalah ngantuk, ya, atau kantuk. Akhirnya ia tertidur lelap dan terjatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Yang ketiga adalah di situ dikatakan ia tertidur. Oke, ini 3 tingkatan atau tingkat yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah ia jatuh, ya. Ia jatuh ke bawah, dan kemudian yang terakhir dikatakan di sana ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Yang kelima adalah mati. Yang pertama duduk, yang kedua kantuk, yang ketiga tidur, yang keempat jatuh, yang kelima mati. Ya, di sini adalah cerita yang sangat menarik tentang seorang Eutikus. Karena Eutikus ini menggambarkan tentang kekristenan yang harus kita waspadai. Karena Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa posisi duduk ini kita perlu perhatikan hari-hari ini. Saya tidak berbicara tentang posisi duduk kita di balkon di gereja kita, tetapi yang saya mau lebih fokuskan kepada kita yang mendengar adalah bahwa posisi duduk secara rohani. Alkitab sangat jelas mengatakan di sisi yang lain bahwa jangan kita duduk di kumpulan-kumpulan pencemooh, ya, karena akan ada pengaruh di sana. Karena itu sangat penting. Nah, apa yang kita ikuti itu bisa saja mempengaruhi sifat dasar kita, ya, mempengaruhi sifat dasar kita, karakter kita bisa berubah sama seperti apa yang kita ikuti, ya. Contoh, saya beri satu contoh terkait dengan air. Misalnya kita taruh di dalam kulkas atau di dalam freezer, air yang tadinya air cair biasa itu bisa jadi beku kalau durasinya cukup lama kita taruh di situ. Maka akan ikut sesuai dengan karakter daripada lingkungan atau situasi, kondisi yang ada di sekitarnya, karakternya akan seperti itu. Kemudian kalau kita mengambilnya dan kita taruh di dalam wadah dan kita menaruhnya di atas api, itu akan kembali menjadi normal, akan menjadi panas justru. Nah, saya melihat pengaruh itu bisa datang ketika kita ada di suatu lingkungan dan durasinya cukup lama di situ. Maka dengan sendirinya kita akan berubah karakter kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kantuk, ya. Posisi ngantuk ini adalah posisi di mana orang tidak konsentrasi kepada apa yang dia ikuti. Ya, saya beri contoh misalnya kalau kita sudah ngantuk secara rohani, ya,
kita akan tidak respon kepada semua yang kita ikuti di dalam pelayanan. Misalnya kita ke gereja dan kemudian kita diberikan banyak tugas untuk dikerjakan di dalam pelayanan. Tugas untuk pimpin doa, memimpin pujian, memimpin share, diskusi komunitas. Kalau kita tidak meresponi itu, atau kita sudah ngantuk secara rohani, maka itu akan mempengaruhi kita saat kita mengikuti semua program yang ada di dalam gereja itu. Nah, kalau sudah ngantuk secara rohani, maka kita sudah mulai tidak concern kepada apapun yang kita lakukan. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi tingkat pertama adalah posisi duduk, kita mesti perhatikan. Kalau kita sudah salah untuk memposisikan hidup kita, yang tingkat kedua adalah kita bisa mengalami yang namanya situasi sudah bosan kepada apa yang kita kerjakan. Nah, kalau bosan secara rohani itu sudah mulai ngantuk, karena Paulus amat lama berbicara, maka Eutikus ini jadi tidak respon, dia jadi ngantuk di sana. Dan juga saya mau menyoroti tentang posisi duduk tadi. Kita kalau duduk di posisi jendela, ini Alkitab berkata Eutikus duduk pas di posisi jendela. Saya tidak yakin kalau di dalam satu ruangan itu semua padat dan penuh. Pasti masih ada tempat di mana kita bisa konsen dan memposisikan diri kita untuk mendengar khotbah. Tapi Eutikus mengambil posisi lebih kepada kenyamanan, karena di jendela lebih nyaman ketika ada angin yang masuk dari sana dan membuat rasa nyaman di sana. Di situ dia akhirnya tidak konsen lagi kepada apa yang disampaikan, tapi dia merasakan nikmatnya apa yang dia rasakan, angin yang bertiup itu. Akhirnya dia mulai merasa keenakan dan dia ngantuknya. Alkitab berkata tingkat yang ketiga, ketiduran. Ketiduran rohani ini sangat fatal, saudara. Kalau sudah posisi masuk kepada tingkat kemerosotan yang ketiga, yaitu tidur secara rohani, ini yang akan menyebabkan kita akan mengalami seriusan di dalam satu pelayanan, ya. Didatangi ketika kita udah nggak serius, majelis gereja datang untuk kunjungi kita nggak respon karena udah tidur. Semua yang kita dengar di gereja itu nggak akan bisa masuk karena kita tidak membuka pikiran hati kita, mata kita untuk melihat, mendengar, telinga kita tidak dibukakan untuk mendengar firman, sehingga benih itu nggak bisa masuk. Kalau benih itu sudah tidak bisa masuk mendapati hati kita, maka perubahan nggak bisa terjadi. Oke? Kemudian setelah ketiduran, kemudian jatuh. Yesus katakan terlebih dahulu di dalam beberapa Injil, itu dia katakan bahwa berhati-hatilah, jangan kamu tidur sebab kamu pasti jatuh. Jadi biasanya tingkat selanjutnya setelah tidur pasti jatuh itu. Kalau kita sudah tidak ada benih firman masuk lagi dalam hidup kita, pasti mengalami kejatuhan-kejatuhan. Ya, dosa, pelanggaran yang kita lakukan itu akan rutin karena nggak ada sesuatu yang mengubah hidup kita. Firman benih itu nggak masuk. Jatuh, kemudian yang terakhir mati secara rohani. Kematian yang menakutkan bukan orang di dalam peti lantas kemudian orang itu bangkit secara tiba-tiba orang lari, enggak seperti itu. Tapi kematian yang menakutkan orang hidup tapi rohaninya sudah mati. Sudah tidak aktif kepada sorga, sudah tidak aktif kepada hamba-hamba Tuhan, sudah tidak aktif pada pelayanan, sudah tidak merasa menyesal ketika dia berdosa. Karena itu kematian terjadi, orang enggak sadar bahwa dia sudah kehilangan akses dari sorga. Ya, keselamatan juga mungkin saja bisa hilang kalau dia tidak serius. Tuhan memberkati untuk khotbah saya pada malam hari ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 9 berbicara tentang 5 tingkat kemerosotan secara rohani. Menjadi berkat bagi kita semua dan selamat malam, shalom.